Assalamualaikum. Anggota kelompok 1, Algi, Hafid, Fatir, Soki, Kelvin. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini dituliskan oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Manfaat teks biografi. 1. Bisa mengenal tokoh lebih dekat. 2. Belajar tentang keteladanan. 3. Membangun sebuah motivasi. 4. Memahami keputusan tokoh dalam biografi. 5. Berpikir analitis. Ciri-ciri teks biografi yaitu 1. Berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. 2. Disajikan dalam bentuk narasi. 3. Menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Kaidah kebahasaan teks biografi. 1. Kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti atau pronomina, yaitu seperti dia atau ia atau beliau. 2. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks biografi adalah kata kerja tindakan, yaitu seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, dan melempar. Ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks biografi adalah kata adjektiva, yaitu seperti pandai, tekun, ulet, rajin, dan giat. 4. Kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif, yaitu seperti dipilih, disuruh, ditugaskan, diperintah, dan diberi. Kelima, kaidah kebahasaan yang kelima dalam teks biografi yaitu kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu, yaitu sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, dan saat itu. 6. Kaidah kebahasaan yang terakhir dalam teks biografi adalah kata kerja, misalnya seperti menyetujui, menginspirasi, memahami, meyakinkan, dan mencintai. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa. 2. Kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. 3. Reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jenderal Sudirman adalah sosok yang disegani oleh pasukannya dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh pahlawan revolusi nasional. Jenderal Sudirman kemudian menjadi Panglima pertama sekaligus Jenderal Republik Indonesia pertama dengan usia termuda yakni 31 tahun. Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di kota Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Orang tua Jenderal Sudirman adalah Bapak Karsip Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan Ibu Siam yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di Hollands Inland School atau yang disingkat HIS, yang kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usianya 8 tahun. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Jenderal Sudirman tidak hidup oleh orang tuanya, tetapi ia dibesarkan oleh pamannya bernama Raden Cokro Sunario yang merupakan seorang camat di Rembang, Purbalingga. Setelah pamannya wafat, Jenderal sangat terpukul oleh kepergian orang tua angkatnya. Beruntungnya ia masih diperbolehkan sekolah di Wirotomo tanpa membayar. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan hormat kepada sang jenderal tersebut.